Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, Alhamdulillah atas pertolongan dari Allah kita sudah menyelesaikan kitab Mandhumah Laimiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan awalnya kami memilih kitab Usulut Tafsir, tapi setelah saya diskusi dengan suami, kata suami lebih baik jeda sejenak, ya, belajar tentang adab dulu. Jadi jangan sampai kita itu belajar ilmu tapi kita tidak pernah belajar adab. Ya, padahal seharusnya seorang penuntut ilmu kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin mendapatkan ilmu yang barakah, maka seharusnya ia tahu adab dalam menuntut ilmu. Maka dari itu kemarin sudah diskusi, ada di antara kitabnya sebenarnya banyak kitab adab. Ada kitab Syekhul Utsaimin, Kitabul Ilm, ada kitab Ta'limul Muta'allim Al-Jarnuzi, ada kitab Hilyah Talabil Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid. Dan setelah saya kemarin diskusi juga sama suami, kata suami insyaallah kita pakai yang kitab Hilyah, namanya kitabnya kitab Hilyah Talabil Ilm. Teman-teman tadi sudah diperlihatkan ya, saya tidak tahu matan bahasa Arabnya ada tidak, ada kan yang kitab putih ya, coba saya cek dulu siapa yang punya. Insya Allah di marketplace atau di online Insya Allah ada, atau kalau di Jogja mungkin yang menyediakan ini ada dekat UGM itu apa namanya, Ihya boleh, Sarhid boleh, Saran Hidayah ada Insya Allah. Ya, silakan. Pengarangnya teman-teman adalah Bakr bin Abdullah Abu Zaid, atau biasa terkenal Bakr Abu Zaid. Nama kitabnya Hilyah Talibul Ilm atau Talibil Ilm. Kalau bahasa Indonesianya perhiasan penuntut ilmu, Insya Allah. Baik. Sebelum kita belajar tentang kitab beliau, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu siapa sebenarnya Bakr Abu Zaid, ya. Jadi tadi kitabnya namanya Hilyatul Talibil Ilm. Hilyatul Talibil Ilm. Pengarangnya Syekh Bakr Abu Zaid. Ada syarahnya, teman-teman juga boleh silahkan kalau mau beli syarahnya, tapi tidak apa-apa, matannya aja tidak apa-apa. Insya Allah harganya 20-an. Berarti tidak lebih dari semangkuk bakso ya. Sudah dapat ilmu. Saya kemarin juga pernah lihat sih, ada yang setelah lihat-lihat gitu, ada yang 17.000 juga ada. Nanti tergantung teman-teman lihat ya. Alhamdulillah. Jadi begitu ya akhwat ya. Nanti insya Allah jadi kita tuh mending jajannya jajan buku, jajan kitab ya, daripada jajan makanan. Boleh jajan makanan tapi kan nanti habis ya. Baik, sekarang kita belajar insya Allah dengan kitab Hilyatul Talibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu. Dan ini adalah kitab adab ya, adab yang memang harus kita pelajari. Nanti ibu-ibu punyailah sebuah semangat, kalau saya sudah selesai nih belajar kitab Hilyatul Talibil Ilm, ya Allah saya berniat dari sekarang nanti ingin ilmu ini dibagikan kepada orang lain, minimal kepada siapa? Kepada anak-anak ya, karena ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jadi harus punya semangat bahwa kita ingin memiliki anak yang lebih baik daripada kita. Maka ilmu yang kita dapatkan di sini kita ajarkan sedikit demi sedikit kepada anak-anak. Kitabnya namanya apa tadi? Hilyatul Talibil Ilm. Ya. Pengarangnya siapa ibu-ibu? Syekh Bakar Abu Zaid. Baik, sekarang kita belajar dulu siapa sebenarnya Syekh Bakar Abu Zaid. Beliau adalah Bakr bin Abdullah, bapaknya namanya Abdullah. Beliau teman-teman kita ambil 4 aja. Bakr bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Bakr, namanya Bakr. Bakr bin Abdullah bin Muhammad bin Bakr. Jadi ternyata Bakr ini adalah namanya simbahnya. Dan memang orang Arab itu suka banget teman-teman menamai anak-anak mereka dengan nama kakeknya. Jadi saya pernah kan cerita, ada kita tuh punya suami punya teman dulu namanya Abdul Latif. Bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Abdul Latif. Jadi Abdul Latif bin Muhammad bin Abdul Latif. Kalau orang Indonesia menamai nama kakeknya kan kayaknya segen ya, kayak nggak ada nama lain lagi gitu kan. Masa nama kakeknya dipakai untuk cucunya? Tapi kalau di sini mbah buyutnya itu mereka senang menamai anak-anaknya dengan nama-nama para pendahulu mereka. Ya. Nah, Syekh Bakr Abu Zaid ini teman-teman dilahirkan di sebuah kota ya, yaitu
di dataran tinggi Najd. Najd itu di Saudi Arabia pada tahun 1365 Hijriah. Dan beliau berasal dari suku terhormat, maksudnya suku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Bani Zaid. Jadi Bani itu maksudnya sukunya namanya apa? Namanya sukunya Bani Zaid. Bani Zaid, Zaid namanya Z-A-I-D kali ya kalau bahasa Indonesia ya. Bani Zaid. Beliau dari kecil teman-teman sangat suka dengan ilmu. Subhanallah. Beliau dari kecil sangat suka dengan ilmu. Siapa yang menjadikan beliau suka dengan ilmu? Ayahnya. Jadi Masya Allah beliau berasal dari keluarga pecinta ilmu. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sama dari keluarga pecinta ilmu. Ini kita bisa ambil pelajaran ya teman-teman. Kalau kita pengen anak kita mencintai ilmu, maka didiklah diri kita terlebih dahulu untuk mencintai ilmu. Ya, anak itu ibaratnya spon gitu ya, yang bisa meniru, mendengar apapun yang orang tuanya lakukan. Kalau teman-teman di rumah kerjaannya murojaah kita menulis, baca Al-Quran, maka insya Allah anak-anak akan Allah jadikan mirip dengan teman-teman. Tidak jauh dengan kelakuan teman-teman di rumah, tidak jauh dengan kelakuan suami kita di rumah. Di pesan saya, kalau kita pengen anak-anak kita Allah jadikan sebagai seorang ulama, para ahlul ilm, maka hendaklah dari kita terlebih dahulu, baik dari diri kita sebagai seorang ibu maupun dari suami kita sebagai seorang ayah. Karena kita berdua nih, kita dan suami kita itu panutan teladan bagi anak-anak kita. Ibu-ibu pernah nggak lihat ada anak-anak suka nonton sinetron, drama Korea misalnya? Pernah lihat? Coba cek orang tuanya suka nggak drama Korea? Suka. Ya, bahkan mungkin nonton berdua di ruang keluarga gitu ya. Jadi subhanallah ini pelajaran penting bagi kita. Jadi jangan sampai kita menuntut anak-anak kita untuk mencintai ilmu sedangkan diri kita tidak pernah duduk di majelis ilmu. Jangan pernah kita menuntut anak-anak kita mencintai ilmu sedangkan kita membuka buku saja satu pekan satu kali, itu pun kalau berangkat kajian. Ya subhanallah. Ya ini PR untuk kita. Jadi kadang kita itu emak-emak ya terkadang dengan berdalih sibuk di dapur, sibuk melayani suami, sibuk mengatur rumah, nggak ada yang namanya baca buku. Yang namanya baca kitab, baca buku itu ibu-ibu hal yang memang harus kita rutinkan setiap hari. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah, masya Allah, tabarakar rahman. Dengan saya mengajar itu akhirnya Allah berikan kesempatan saya setiap hari untuk membaca kitab, dan menurut saya itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suami pun demikian, beliau berkata kepada saya, istriku, kebutuhan kita untuk membaca itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi hati nih Bu, kalau ibu-ibu coba saya mau cek, siapa di sini yang sudah sarapan? Cung. Oh masya Allah. Yang belum sarapan? Masya Allah. Kerasa nggak tuh kalau belum sarapan fisiknya perutnya kerucuk karena belum sarapan? Kerasa ya Bu ya? Karena belum diberikan makan, belum diberikan hak badan kita. Kan fitrahnya begitu. Kalau yang saum beda lagi. Kalau yang saum memang kan sudah diniatkan untuk saum. Jadi otak kita tuh sudah apa istilahnya? Sudah bilang nih ke anggota badan, hari ini kita saum gitu ya. Jadi anggota badan nurut, nggak ada rasa lapar kalau saum. Tapi kalau nggak saum, mesti biasanya jam 6 itu, pukul 6 itu sarapan, teman-teman sampai di sini belum sarapan, mesti ada sesuatu yang kurang, yang salah gitu kan? Ada sesuatu yang mungkin kurang gitu lah. Hak badan kita belum diberi. Nah itu berarti kalau badan belum diberi haknya, sinyalnya langsung kelihatan ya Bu. Tapi kadang kita lupa untuk memberikan makanan terhadap hati kita. Ya, untuk hati itu butuh makanan setiap hari. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan, hati juga butuh makanan. Apa di antara makanan hati kita ya akhwat? Di antaranya membaca Al-Quran, di antaranya membaca kitab-kitab para ulama. Ya, ini makanan untuk hati kita. Di antaranya duduk di majelis ilmu. Ya, di antaranya adalah misalnya teman-teman mengajar. Itu semuanya makanan untuk hati kita. Berzikir, ya subhanallah. Dan para ulama, subhanallah, ya, hobinya mereka sejak zaman dulu kala, ya, dari generasi para sahabat ridwanullahi alaihim, hobinya mereka nih teman-teman, tolong catat baik-baik. Hobinya itu kalau nggak belajar, yo mengajar, atau kedua-duanya, belajar dan mengajar, belajar dan mengajar, itu semua. Masya Allah. Cobalah lihat Syekh siapa? Syekh Utsaimin. Hobinya beliau belajar mengajar. Syekh Sa'di belajar dan mengajar. Syekh siapa lagi teman-teman yang lihat?
atau siapa? Dosen, misalnya siapa orang Indonesia yang suka membaca? Profesor Habibie, ya Allah yarhamu, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengajarkan, dosen kan, beliau bacanya kuat enggak? Kuat, ya semoga Allah melapangkan kuburnya. Jadi itulah orang-orang yang biasanya ngajar itu pasti belajar. Ya. Jadi teman-teman, setiap hari teman-teman harus membaca buku atau kitab-kitab ulama. Dan Syekh Bakar Abu Zaid ini termasuk ulama yang mendapatkan penghargaan penulis tinta emas zaman sekarang. Maksudnya beliau tuh saking banyaknya karangan beliau, saking banyaknya yang beliau tulis, ya sampai-sampai Masya Allah para ulama memberikan gelar kepada beliau. Beliau adalah ulama yang yang sudah menuliskan tinta emasnya. Jadi banyak sekali karya beliau, Bakar Abu Zaid. Dan diantara karya beliau yang ada pada kita hari ini adalah Hilyatul Talibil Ilm. Ya, jadi beliau belajar dari ayahnya, dikondisikan rumah tersebut untuk mencintai ilmu. Baik. Kemudian ya akhwat, beliau Syekh Bakar Abu Zaid setelah beliau sekolah di Ibtidaiyah. Beliau juga sama, Ibtidaiyah tuh kayak SD-nya, ya. Maka kemudian beliau pindah ke Riyadh pada tahun 1375, berarti usia beliau 10 tahun. Ya, kemudian meneruskan di Ma'had Ilmi. Kemudian beliau juga sudah menempuh perjalanan kuliah, Masya Allah. Kuliah di Riyadh, ya di Fakultas Syariah pada tahun 1387 Masehi, Masya Allah ya. Beliau sudah menjadi seorang mahasiswa. Berarti usianya berapa? Coba teman-teman. 1387 dikurangi 1365. 22. Ya 22 beliau sudah masuk ke Fakultas Syariah. Dan beliau akhirnya nanti pindah ke Madinah. Ya, pindah ke Madinah teman-teman, menjadi kepala perpustakaan, Insya Allah. Jadi beliau pindah ke Madinah An-Nabawiyah, dan karena hobi beliau membaca, Masya Allah, sehingga beliau diberikan amanah sebagai kepala perpustakaan, Masya Allah. Jadi keren banget tuh, kepala perpustakaan tuh artinya orangnya suka membaca, Masya Allah. Kita tahu ya teman-teman, ayat yang pertama turun itu kira-kira menurut teman-teman apa bunyinya? Apa artinya Iqra? Siapa yang nyuruh kita baca? Tapi kadang orang Islamnya malas baca. Ya, kalaupun suka, ya saya yakin ibu-ibu di sini hampir semuanya suka membaca, tapi baca HP berjam-jam, ya kan? Tapi kalau sudah baca buku atau baca kitab yang kitabnya tulisannya nggak ada harokatnya, baru dibuka begini, subhanallah ini apa? Gitu, tutup lagi, ya gitu nggak kira-kira tuh? Kan? Ya, kitab yang berambut saja kadang bingung. Jangan jauh-jauh baca kitab, baca Al-Quran aja, ya kan? Baru ta'awud, baru setengah sudah nguap-nguap. Kenapa? Sudah nggak tahan ngantuk, ya. Tapi kalau baca HP berjam-jam, subhanallah, terkadang kita nggak terasa. Ya, itulah godaan kita zaman sekarang. Ya, baik. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid ini teman-teman karena hobi membaca, maka beliau diberikan amanah sebagai kepala perpustakaan. Dan kita tahu Syekh Albani zaman dulu kala, Syekh Albani, teman-teman tahu Syekh Albani? Pernah dengar nggak? Kenalan di mana? Di buku. Betul. Beliau juga sama ya. Beliau tuh hobinya membaca. Ya, Masya Allah membaca. Akhirnya bahkan Syekh Albani dulu ada kepala perpustakaannya tuh yang akhirnya karena lama nunggu Syekh Albani nggak pulang-pulang, nggak keluar-keluar dari perpustakaan, yaudah kuncinya diserahkan ke Syekh Albani. Ini Syekh, antum aja deh nanti yang buka sama nutup gitu ya. Karena Syekh Albani biasanya datang duluan, pulang terakhir. Ya, Masya Allah. Dan untuk masalah perpustakaan ini ibu-ibu, ya bercita-citalah, ibu-ibu boleh bercita-cita, berdoa sama Allah, ya Allah semoga suatu hari kelak di rumah saya ada perpustakaan. Ya, dulu cita-cita saya waktu di Yaman, masih sekolah di Yaman tuh, kami tuh juga saya sama suami punya cita-cita, ya Allah nanti mudah-mudahan di tempat kami ada lemari besar, di situ kitab semua. Ya, alhamdulillah Allah berikan kepada kami sekarang di rumah ada lemari yang cukup besar tapi nggak besar banget ya. Dan itu alhamdulillah Allah berikan nikmat, ada kitab-kitab di dalamnya. Bahkan karena semangat kami ingin ada perpustakaan di rumah, sampai-sampai saya masih ingat ya, dulu waktu kami pulang dari Yaman itu, baju-baju, alat elektronik itu kami tinggalkan untuk orang-orang sana. Ya, yang dibawa tuh isi kopernya kitab semua. Dan saya masih ingat betul, subhanallah, subhanallah, karena kita punya keinginan untuk bikin apa sih istilahnya, ada kitab-kitab di Indonesia itu
Sampai akhirnya apa? Pas sampai bandara kelebihan barang kita sudah deg-degan tuh. Ya Allah, kelebihannya kok banyak banget. Karena isinya kitab. Teman-teman, satu kitab aja mungkin ada 1 kilo kali ya. Dan itu kita yang nggak mau dibawa tuh 1 tas, 1 koper. Mungkin kalau misalnya kita masih di tempat belajar, kita titipkan teman kita, tolong dong nitip ini nanti ya kalau ada orang ke Indonesia anter gitu ya. Itu posisinya kami sudah di bandara. Ya waktu itu saya masih ingat di Son'a. Ya Allah, nggak dibawa gimana? Dibawa juga ongkosnya banyak gitu ya. Subhanallah teman-teman, di belakang kami tuh ada TKI. Iya TKI ya. ART dari Indonesia kerja di Yaman, pulang ke TKW. Pulang ke Indonesia tuh nggak bawa apa kecuali baju aja 1 koper. Subhanallah, lihat kami tuh, kata mbaknya bilang gini, bu nggak apa-apa bu, ini daripada kopernya nggak dibawa, biar nanti saya aja, nanti saya di Jakarta saya balikin gitu ya. Masya Allah, Allah tolong kita dengan keadaan TKW itu, Masya Allah, alhamdulillah jadi terangkut. Subhanallah, lihat teman-teman, kalau kita itu punya niat yang lurus, maksudnya kita sudah punya niat, ya Allah besok mudah-mudahan ada perpustakaan ya, itu tuh Allah akan bantu jalannya. Ya dengan caranya Allah. Kita nggak tahu caranya seperti apa. Dengan caranya Allah. Jadi kita harus punya niat. Tulislah ibu-ibu sekarang. Target punya perpustakaan di rumah. Tulis sekarang. Insya Allah. Tulis. Ustazah gimana kalau bukunya cuma 10? Rapopo. Nggak apa-apa. Ya. Gimana kalau isinya Al-Quran semua? Gitu ya. Contoh. Saking banyaknya Al-Quran. Jadi isinya Al-Quran semua. Bagikan yang Al-Qurannya. Minta sama Allah. Gimana kalau nggak bahasa Arab, perpustakaannya bahasa Indonesia? Nggak apa-apa. Ya. Minimal rumahnya orang Islam itu minimal ada Al-Quran, ada kitabnya, ada buku bacaan. Coba prof itu rata-rata di rumahnya banyak buku nggak? Banyak. Jadi ini PR ibu-ibu itu kadang suka ngumpulin pernak-pernik gitu ya. Ngumpulin apa tuh bu? Piring-piring yang cantik-cantik, tapi lupa ngumpulin kitab. Ya nggak? Kan pernah lihat nggak sih rumahnya orang Indonesia? Saya itu pernah lihat. Pernah saya berkunjung ke salah satu rumah punya orang Islam ya, ibu-ibu gede sekali, isinya semua piring. Dari zaman baheula kala, dari zaman dulu sampai sekarang tuh piring semua, hiasan-hiasan. Tapi nggak ada buku. Subhanallah. Jadi teman-teman ingat ya bahwa perpustakaan tuh penting banget untuk kita. Kenapa saya katakan penting banget? Karena buku itu bisa kita wariskan untuk anak-anak kita, untuk generasi setelah kita. Ya, maka dari itu keinginan saya untuk memiliki perpustakaan, keinginan saya untuk bisa anak-anak itu suka membaca, akhirnya saya tularkan kepada anak-anak yang ada di rumah. Ya, bukan anak saya, anaknya orang lain yang sekolah di tempat kami itu. Saya sudah punya cita-cita juga, insya Allah saya sediakan buku-buku, tapi buku-buku yang sesuai dengan usianya anak-anak. Kalau teman-teman pernah ke satu, itu ada buku-buku tebel ya. Dan insya Allah ini kita masih, saya sudah minta ke Pak tukang yang ada di rumah, tolong nanti bikinkan rak buku yang besar, karena memang kami adanya buku-buku yang rak, buku yang kecil biar anak-anak menjangkau. Ya mohon doanya ibu-ibu ya. Amin. Semoga Allah mudahkan. Baik. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid, teman-teman, beliau juga belajar kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi beliau adalah murid seniornya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Insyaallah ya. Untuk kitabnya kitab Fathul Bari. Ya, jadi beliau belajar ke Syekh bin Baz, kitab Fathul Bari, kitab Bulughul Maram. Bahkan beliau belajar kitab hadis, kitab fikih di kediamannya Syekh bin Baz. Jadi beliau murid seniornya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan beliau, teman-teman, sering juga mengikuti halakoh-halakoh atau kajian-kajian yang diselenggarakan di Masjid Nabawi. Insyaallah. Nih teman-teman, biar semangat ya. Walaupun kita itu sekarang baru bisa nyantri di Masjid Mutiin, kan kita sekarang nyantri di Masjid Mutiin, tapi kita punya harapan berdoa sama Allah, ya Allah, suatu hari kelak semoga kalau enggak anak saya, cucu saya bisa nyantri di Masjid Nabawi, bisa nyantri di Masjidil Haram ya. Karena terakhir waktu kami berbincang dengan anak-anak yang belajar di Ma'had Haram, itu sudah ada untuk akhwatnya, sudah ada untuk ikhwan. Dulu ikhwan duluan, tapi sekarang ada akhwat. Ya Masya Allah, dan itu kurikulumnya Masya Allah bagus sekali. Jadi dari dasar sampai terus. Saya juga pernah berjumpa dengan salah seorang akhwat yang waktu itu ada di Masjidil Haram. Teman-teman kalau di Mekah, Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ke sana. Cari nomor pintu 114. Catat dulu aja kapan-kapan ke sana, wallahu taala alam. Pokoknya catat dulu. Itu datangi pintu 114 di Malik Abdullah, bangunan baru. Teman-teman kalau di situ ada penjaga, tanya aja, saya mau ke Ma'had Haram Nisa.
Ya, ma'had haram tuh kayak semacam halaqah tapi khusus untuk para akhwat, perempuan-perempuan, ya baik itu yang sudah menikah ataupun yang belum menikah di sana. Nanti ada kita temui di sana. Saya kemarin sempat berkunjung ke sana dan Masya Allah, saya lihat Masya Allah mereka pada menghafal mutun-mutun hadis, menduma-menduma. Mereka menghafalkan hadis-hadis dari kitab Umdatul Ahkam, kitab Bulughul Maram, dan itulah cara sesungguhnya belajar gitu loh. Jadi sebenarnya cara belajar itu teman-teman, kita memahami, dihafal. Ya, tapi kan saya kasihan kalau sama teman-teman di sini, ayo cepat hafalkan matan 10 menit gitu ya. Teman-teman nanti lama-kelamaan bubar barisan. Ya enggak? Kalau dulu kami itu biasa begitu. Jadi syekhonya depan, terus syekhonya misalnya ya, syekhonya sekarang kita belajar hadis dari Umdatul Ahkam atau dari Bulughul Maram. Misalnya syekhonya baca hadis, misalnya an terus baca matanya misalnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sekarang 10 menit hafalkan. Habis itu pada nyetor. Itu Masya Allah udah biasa. Ya. Dan di sana itu teman-teman, ini biar teman-teman punya semangat. Di sana tahu kitab Tuhfatul Atfal? Tahu? Pernah dengar kitab tajwid namanya Tuhfatul Atfal? Atau Manduma Baiquniyah? Atau kitab Arba'in Nawawi gampangannya? Tahu? Itu untuk anak-anak SD. Jadi anak-anak SD itu hafalannya sudah kitab-kitab dasar. Kalau kita di Indonesia, kitab Arba'in Nawawi saja belum tentu hafal. Ya. Dan mereka teman-teman biasanya para ahlul ilm seperti Syekh Bakar juga sama Syekh Utsaimin, banyak Syekh bin Bas, hampir semuanya, Imam Syafi'i, mereka itu mulai menjadikan anak-anak mereka ya atau diri mereka seperti Imam Syafi'i mulai menghafal adalah kitabullah. Hafalkan Quran dulu. Biasanya rata-rata mereka tidaklah usia menginjak 10 tahun tuh udah selesai semua Quran. Ya 30 juz. Bukan seperti kita juz 30. Ya, ada 30 juz itu selesai. Masya Allah ya. Tentunya ini dengan pertolongan Allah. Jadi teman-teman bisa dibayangkan enggak sih teman-teman duduk ya di halaqah gitu bersama Syekh. Baik itu di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram ya. Dan itu Masya Allah kajiannya tuh terus ada. Wasil tuh terus ada. Mau ikut jam berapa aja ada kecuali waktu salat. Ya, kecuali waktu salat biasanya nggak ada. Nanti kita bisa milih gurunya siapa. Oh, Masya Allah. Kalau di sini teman-teman hanya di Masjid Mutiin, ya di Hasanah gurunya siapa? Gurunya satu ya. Kalau di sana bisa milih halaqah mana aja yang teman-teman ikuti. Butuhnya kitab apa? Duduk di situ. Masya Allah. Pengen nggak kira-kira teman-teman? Berdoa sama Allah. Ya Allah, walaupun saya nggak menjadi penduduk kota Mekah dan kota Madinah, minimal saya bisa duduk di sana 2 bulan, gitu kan? Sekarang bisa 3 bulan. Ya, merasakan nyicip lah sedikit aja, nyicip sedikit bagaimana halaqah bersama syekho-syekho yang ada di sana. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid juga pernah belajar ke Syekh namanya Syekh Sinqiti. Pernah dengar nggak? Kalau Syekh bin Bas sudah sering dengar ya? Syekh bin Bas itu coba teman-teman bagus banget itu biografi Syekh bin Bas. Beliau itu subhanallah, Allah berikan ujian, dibutakan matanya tapi hati beliau hidup. Sampai yang paling masyhur adalah kisah di mana seorang nenek Afrika waktu itu diberikan bantuan oleh Syekh bin Bas. Ya, dan nenek Afrika itu bilang ke orang yang akan berhaji ke Baitullah, saya mendapatkan bantuan dari Syekh bin Bas gitu ya. Tolong nanti kalau ketemu sama Syekh bin Bas, nitip ke orang yang hajian itu, tolong titipkan salam dari saya, katanya gitu ya. Jadi memang beliau tuh Masya Allah terkenal orangnya karim, orangnya suka nolong ya. Kepada siapapun yang minta bantuan kepada Syekh bin Bas, maka Syekh bin Bas pun akan menolongnya. Dan beliau teman-teman biasanya murid itu tidak jauh dari gurunya, iya enggak? Syekh Bakar Abu Zaid juga sama, banyak sekali beliau belajar adab dari Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau pengen melihat karakter Syekh bin Bas, lihat juga kepada Bakar Abu Zaid. Subhanallah. Dan saya sering mengatakan ya, kalau ada yang mengatakan begini, Ustazah boleh nggak sih belajar online gitu ya? Boleh. Boleh nggak kita belajar dari Mbah YouTube gitu ya, atau dari Mbah Google? Boleh. Tapi kita kalau belajar dari Mbah Google tuh nggak ada yang memberitahu ini salah ini benar, iya nggak? Kalau dari Mbah Google itu kita nggak dapat adabnya, tapi kalau teman-teman seperti ini kita dapat adabnya dari guru kita, insya Allah. Jadi pentingnya kita duduk offline, duduk dalam majelis itu adalah untuk belajar adab. Ya, nah beliau teman-teman belajar juga ke seorang syekh. Tadi namanya syekh siapa? Syekh Sinqiti atau Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, bagus banget ceramahnya. Coba buka aja di YouTube Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Saya suka ceramah beliau. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Cari di YouTube Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Beliau kalau beri nasihat
Saya yang nggak kenal dengan beliau saja teman-teman, itu saya bisa merasakan ketika beliau memberi nasihat itu dari hati. Dan siapapun yang memberikan nasihat dari hati, sampainya ke hati juga. Ya nggak teman-teman? Teman-teman kalau nasihat, subhanallah, ketika disampaikan hanya dari mulut, itu hanya terdengar dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Tapi ketika Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti memberikan nasihat di YouTube itu ada ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa channel YouTube di Indonesia ini yang menerjemahkan nasihat-nasihatnya Syekh, ya kan? Teman-teman sering dapati begitu ya, sudah banyak kan? Itu gunakan kesempatan itu. Dan Masya Allah bagus banget ya, Masya Allah. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, beliau karya fenomenal. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti itu nama tafsirnya Adwaul Bayan. Jadi punya buku tafsir namanya Adwaul Bayan. Ini gurunya Syekh Bakar ini teman-teman, namanya Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, punya buku tafsir namanya Adwaul Bayan. Teman-teman catat aja, nanti kapan mau baca minta sama Allah, Adwaul Bayan. Dan beliau Syekh Bakar Abu Zaid itu terkenal dengan kecerdasannya. Para ulama seperti Syekh bin Baz, seperti Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti paham kalau Syekh Bakar ini adalah seorang yang cerdas. Allah karuniakan kecerdasan untuk beliau. Maka beliau berusaha untuk memberikan waktu lebih kepada Syekh Bakar ini. Ya akhirnya Syekh Bakar diberikan waktu lebih, bisa mengunjungi rumahnya Syekh bin Baz dan rumahnya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti untuk belajar sendirian dengan mereka. Masya Allah ya teman-teman. Sama dengan Imam Malik. Imam Malik tahu Imam Syafi'i punya kecerdasan yang luar biasa. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Malik menjadikan Imam Syafi'i sebagai murid seniornya. Teman-teman tahu Abu Hanifah yang kemarin kita belajar? Siapa namanya Abu Hanifah? Ayo. Siapa namanya Abu Hanifah? Nu'man bin... Ayo, yang ayahnya itu yang nemu apel tuh yang saya bilang kemarin. Namanya siapa? Thabit. Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit punya guru siapa? Abu Humaid, ya kan gurunya beliau. Ketika tahu beliau itu Abu Hanifah ini orang yang cerdas, maka Syekh ini meminta meminta Nu'man untuk duduk paling depan, yang mendengarkan apa yang beliau jelaskan dan akhirnya menjadikan Abu Hanifah sebagai murid seniornya. Itulah teman-teman. Jadi kalau ada waktu itu, saya masih ingat betul, waktu saya mengisi di Masjid Al-Hidayah Purwosari, ada seorang ibu tuh datang ke saya. Beliau bilang begini, ibunya biasa, bukan dari pondokan, bukan, biasa. Beliau ada pedagang kelontong. Saya pernah juga ke rumah beliau. Subhanallah ya, inilah teman-teman doa. Jadi ceritanya begini, semoga bisa diambil ibrahnya. Ibu ini bilang ke saya, Ustazah, saya sama suami tuh bukan orang yang pandai dalam ilmu, kita orang biasa aja. Menurut beliau, ya wallahu ta'ala alam, apa yang menjadi rahasia beliau sehingga Allah jadikan anaknya tuh cerdas. Terus kata beliau, Ustazah, anak saya, putra saya itu kan sekolah di sebuah pesantren di Yogyakarta. Kebetulan beliau, anak saya tuh terpilih menjadi muridnya Syekh dari Yaman. Jadi di Jogja ini masih ada Syekh dari Yaman. Nah, ketika terpilih, jadi kan mungkin yang dipilih itu oleh pondoknya anak-anak yang pintar gitu ya. Ini zaman sekarang, kisah zaman sekarang. Dan putranya beliau itu dipilih lagi oleh syekhnya, dipercayakan seniornya lah ya, anak yang sering dipanggil oleh syekh gitu ya, ayo belajar lagi, karena kata syekhnya, saya paham, saya tahu kamu tuh bisa gitu loh, belajar melebihi kawan-kawanmu ya. Jadi begitulah seorang guru, kalau tahu kapasitas muridnya tuh bagus gitu ya, berikan kesempatan kepada mereka untuk belajar langsung dengan gurunya. Tujuannya apa? Agar nanti kalau gurunya sudah nggak ada di dunia ini, dia yang akan meneruskan. Ya Masya Allah. Terus beliau nangis ya waktu itu ya, subhanallah. Saya merinding waktu ketemu ibu itu. Terus beliau bilang, Ustazah, apa nggak salah Allah memilih anak saya untuk menjadi murid seniornya Syekh, padahal teman-temannya banyak yang lebih gitu ya. Dan saya dan suami juga sepertinya nggak ada apa-apanya. Syekh bilang, ibu bersyukurlah kepada Allah. Pertama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kecerdasan untuk anak ibu, ya kan? Orang tua mungkin kan banyak yang pengen anak-anaknya dimasukkan ke halakonya Syekh gitu ya, Syekh dari Yaman ini, doktor lagi, S3 gitu ya. Tapi kan nggak semuanya. Nah, anak ibu terpilih, alhamdulillah. Sekarang banyak-banyak bersyukur kepada Allah, tingkatkan lagi ibadahnya. Jangan pernah lupakan doa untuk anak. Kata beliau, iya Ustazah, saya memang banyak mendoakan anak saya. Kuncinya di situ. Lihat, subhanallah, saya merinding ya Bu. Jadi ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, walaupun kita itu berlatar belakang bukan dari pondok pesantren, bukan dari orang yang mungkin menghafal Quran 30 juz, tapi kita tuh punya senjata. Apa senjata? Kita banyak mendoakan anak kita. Karena doanya ibu itu
Ustazah. Katakan, berdoa minta sama Allah, ya Allah berikanlah anakku kecerdasan, ya Allah berikanlah anakku ilmu yang bermanfaat, ya Allah berikanlah anakku kepahaman dalam menyerap apa yang diberikan oleh gurunya. Allah jadikan itu semuanya, Allah berikan itu semuanya. Subhanallah. Dan ini kisah ini ibu-ibu di zaman now, bukan zaman dulu kala. Ya. Atau ibu-ibu berdoa, ya Allah berikanlah untuk anakku guru-guru yang terbaik, guru-guru yang terbaik. Saya yakin kalau ibu-ibu sudah mendoakan demikian, maka Allah akan carikan anak-anak kita guru yang terbaik. Ya, Syekh Bakar mendapatkan guru terbaik di masanya. Jadi dulu waktu Syekh Bakar hidup itu guru yang terbaik waktu itu Syekh bin Baz. Ya, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, dan beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar kepada mereka berdua. Bahkan menjadi murid seniornya. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Tadi pesan saya apa, Bu? Banyak mendoakan anak-anak. Ada salah seorang ustadz yang pernah berkata, kata beliau, di Madinah itu ada sebuah universitas unik. Universitas, mungkin ibu-ibu tahu UIM ya, Universitas Islam Madinah. Yang masuk situ tuh unik ibu-ibu. Kadang ada anak yang hafal Quran 30 juz malah nggak masuk. Anak yang biasa-biasa saja waktu sekolah SMA-nya, aliyahnya malah masuk. Kata beliau, ini diantara faktornya adalah doanya ibu. Ya, doanya kita. Jadi sekarang kita berstatus sebagai seorang ibu, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Ya, karena itu senjata utama kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan anak kita sebagai seorang yang berilmu, tadi diantaranya adalah kita banyak berdoa. Ya, doa yang paling pendek adalah Rabbi habli minas salihin. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, Syekh Bakar Abu Zaid ya, juga beliau karena beliau banyak ilmu, Masya Allah ya. Beliau punya juga sebelum diangkat menjadi seorang qadhi, karena beliau banyak mencari majlis ilmu, beliau pernah punya sampai 20 ijazah. Nanti saya terangkan apa itu ijazah. 20 ijazah dari para ulama yang ada di mana? Di Haramain, di Maroko, di Syam, di India, di Afrika. Berarti memang belajarnya beliau keliling-keliling. Insyaallah. Maka penting bagi kita ibu-ibu namanya rihlah. Rihlah, melakukan perjalanan. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ya, para ulama zaman dahulu, ibu-ibu, ya insya Allah kayaknya sepertinya sudah ada di YouTube di Mutiara Hikmah. Waktu itu saya ingat kajian Hasanah pernah buka ya Bu Suatun ya, online ya, rihlah perjalanan menuntut ilmu ya, bagaimana ulama menuntut ilmu. Itu rata-rata yang namanya ulama zaman dahulu menuntut ilmu itu nggak hanya di dalam negeri, tapi keluar negeri. Ya, dari satu negara ke negara berikutnya. Sampai-sampai para ulama kalau sudah kehabisan bekal, atap-atap yang ada di rumahnya itu dijual untuk bekal menuntut ilmu. Ya, karena yang namanya ilmu itu butuh bekal. Menuntut ilmu itu butuh bekal. Apa kata Imam Syafi'i? Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Siapa yang hafal syairnya? Cung. Ini kayaknya Bu Suatun murid senior saya, hafal nggak Bu? Apa coba? Kata Imam Syafi'i, dzakaun wa hirsi wasdibarin. Terus wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Ya kan? Ada 6 kan kata Imam Syafi'i. Syarat menuntut ilmu itu zaka, kecerdasan, al-hirs, semangat, as-sabr, sabar. Jadi orang mau nuntut ilmu atau anak-anak kita nuntut ilmu itu ada syarat yang harus dimiliki. Zakaun, kecerdasan. Zakaun, kecerdasan, al-hirs, hirs itu semangat. Jadi nggak boleh kita mager, harus semangat. Ya. Hujan-hujan bismillah bisa pakai payung nuntut ilmu. Ya, gitu loh. Iya kan? Jadi kadang kita dikalahkan dengan hawa nafsu. Kata hawa nafsunya, mending ngopi, makan apa kalau hujan-hujan tuh? Ubi, singkong bakar, singkong goreng sambil ngupi gitu ya. Nanti ngantuk tidur. Itu bukan tempatnya kita di sini tidur-tiduran Bu di dunia. Nanti tidurnya di surga. Ya, subhanallah. Betul. Jadi kita harus punya semangat menuntut ilmu itu. Masya Allah saya pernah berjumpa dengan mbak-mbak. Waktu itu masih saya ngajar di Jogokarian. Sepertinya ada mbak-mbak, saya pulang sama panitia, dijemput itu panitianya bilang, Ustazah tadi tuh yang terjauh dari Kulon Progo. Ini mudah-mudahan jadikan ibrah. Ada nggak mbaknya di sini? Kulon Progo. Dan beliau itu punya kekurangan apa ya? Matanya, tapi bukan tunanetra atau bisa melihat toh? Nggak bisa lihat ya itu. Berarti tunanetra ya, mohon maaf. Bahkan berkebutuhan khusus. Masya Allah. Iya, naik Gojek dari Kulon Progo, bayangin Bu, naik Gojek. Sampai pernah panitia itu bilang, ya menawari gitu lah, nggak usah naik Gojek Mbak, gitu kan kata panitia. Lihat dari Kulon Progo pengen dapat ilmu Bu, datang ke Yogyakarta. Jadi subhanallah, itu namanya semangat. Ya, memang kita harus punya semangat dalam menuntut ilmu. Jadi Masya Allah, semoga Allah menjaganya ya. Belum menikah ya Mbak ya? Ya semoga Allah berikan jodoh yang salih. Hah? Nulisnya pakai tulisan braille.
Jadi waktu dengerin kajian saya itu nulis. Subhanallah. Antum lihat? Oh, di sebelah antum. Masya Allah, nulis pakai tulisan braille. Allahu Akbar. Oh, waktu di lantai 2. Itu berangkat ya. Saya lihatnya waktu di lantai bawah. Antum lihat waktu di lantai 2 tulis pakai tulisan braille. Allahu Akbar. Lihat tuh. Kita yang punya mata kadang malas nulis. Iya enggak? Datang ke kajian hanya mengandalkan telinga. Padahal yang namanya kajian beneran tuh di mana-mana bawa catatan. Lihat. Jadi masa buat beli bakso 2 mangkok bisa, buat beli buku tulis nggak bisa. Ya subhanallah. Jadi beliau yang tunanetra aja nulis, Bu. Subhanallah. Artinya kalau kita nulis itu kita mengikat ilmu. Kalau suatu hari kita lupa, kita bisa buka lagi catatan kita. Masya Allah. Jadi jangan kalah semangat sama yang tunanetra ya. Masya Allah. Dzakaun wa hirsi wasibarin, sabar. Namanya nuntut ilmu itu harus sabar. Yang nggak sabar tuh namanya apa? Orang kita mau makan aja kan butuh sabar. Nggak ada di dunia ini yang tidak ada kesabaran. Semua butuh sabar. Sabar, dzakaun wa hirsi wasibarin wa bulghah. Ini loh yang tadi saya katakan. Jadi nuntut ilmu tuh butuh sangu, butuh bekal. Minimal mungkin ibu-ibu di sini ada bahan bakar gitu ya. Ya enggak? Untuk roda 2-nya atau roda 4-nya kan ada. Ya. Dzakaun wa hirsi wasibarin wa bulghatun wa irsyadi ustad, harus ada guru. Nuntut ilmu itu harus ada guru kata Imam Syafi'i. Dan terakhir wa tuli zamanin. Kata Imam Syafi'i, nuntut ilmu tuh harus waktunya panjang. Kadang saya malu kalau ditanya oleh orang-orang, ustazah dulu di Yaman berapa tahun? Saya malu banget. Saya bilang, ya Allah, saya cuma sebentar. Di sana cuma 6 tahun, itu pun masih kurang ibu-ibu. Ya, kalaulah kita tidak melihat atau tidak melihat orang tua kita gitu, mungkin kita masih di sana. Ya, tapi waktu itu kan alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk pulang gitu ya. Dan alhamdulillah ala kulli hal kemudian Yaman ada perang, akhirnya kita nggak kesana lagi. Ya, masya Allah. Jadi jangan pernah menyombongkan diri dengan lamanya menuntut ilmu. Ya, teman-teman nuntut ilmu baru 10 tahun sudah sombong. Na'udzubillah na'udzubillah. Para ulama nuntut ilmunya berpuluh-puluh tahun. Ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru nuntut ilmu 6 bulan, 5 bulan, 2 bulan, ya Allah, belum ada apa-apanya. Ya. Dan orang menuntut ilmu itu biasanya ada level-levelnya. Level pertama, nih ya, level pertama orang yang baru semangat menuntut ilmu biasanya menyombongkan diri. Wah, saya nih ya, astagfirullahaladzim, sepekan menghadiri 5 majlis ilmu di kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian ini, kajian ini gitu ya. Misal, padahal nuntut ilmunya cuma modal telinga, nggak pernah nyatet, tapi sudah sombongnya luar biasa. Masya Allah. Nanti di level berikutnya semakin dia tahu, oh ilmu Allah tuh banyak. Ya Allah, majlis taklim di Yogyakarta tuh banyak sekali gitu. Saya baru ikut 5 padahal semuanya ada 20 misalnya. Contoh, loh majlis ilmu di Yogyakarta banyak banget. Yang hari Selasa barengan dengan ini juga banyak. Masya Allah. Kemudian Allah datangkan ilmu banyak, baru kita sadar, ya Allah ternyata ilmu engkau tuh luas banget ya. Saya baru belajar tahsin aja gitu ya, sudah senengnya luar biasa. Tapi belum tentu bisa bahasa Arab, lo baru buka aja, ini opo gundul semua gitu ya, nggak ada harokatnya, udah puyeng ya. Belum lagi ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu fikih, ya ilmu macam-macam, masya Allah, ilmu tafsir, masya Allah. Jadi sekali lagi ya teman-teman, jangan pernah menyombongkan ilmu yang Allah berikan. Karena sejatinya kita itu lahir ke dunia dalam keadaan tidak bisa ngapa-ngapain, iya nggak? Ada nggak bayi lahir langsung bisa menduma tuhfatul atfal? Nggak ada. Baca surah Al-Fatihah nggak ada. Semua kita dari lahir itu nggak bisa apa-apa, kecuali Allah yang mengajarkan kepada kita. Ya baik. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid ini teman-teman, beliau karena saking banyaknya ilmu, ya tadi saya mau menerangkan ijazah. Ya, alhamdulillah. Ijazah tuh begini. Dulu kami kalau belajar, nah kemarin teman-teman nggak minta ijazah alamiah, jadi saya nggak kasih. Ya kalau minta, ada yang minta saya kasih. Dulu kami tuh belajar sebuah ilmu tuh bersanad. Maksudnya bersanad tuh gini loh. Jadi bukan cuma ilmu Al-Quran sebenarnya. Misal contoh, saya mendapatkan belajar ilmu alamiah kayak kemarin itu teman-teman, dari Syekh Homo Abdurrahman. Maka Syekh Homo Abdurrahman selesai belajar alamiah, beliau akan bilang ke muridnya, saya berikan ijazah ini untukmu wahai Azizah, untuk bisa mengajarkan kepada yang lain. Dan itu biasanya seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya kalau tahu muridnya sudah mampu untuk bisa mengajarkan kepada yang lain. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah mutkin lamiah, ya sudah siap dites oleh saya, ya dan bisa menjawab tanpa melihat buku, insya Allah saya berikan ijazah. Siap?
belajar dulu. Boleh minta ijazah boleh, tapi syaratnya itu ujian dulu, tanya. Waktu itu dulu kami juga begitu. Jadi manduma lamiyah minimal harus sudah selesai. Waktu di Malang saja, di Malang kita sama Syekh Munirah, ya istrinya Syekh Ibrahim Ruhaili, kita tuh di akhir ada ujian lamiyah. Syekhah hanya memberikan ijazah kepada 3 akhwat waktu itu. Dari sekian da'iyah yang hadir 50-an gitu ya. Dan itu memang spesial untuk para da'iyah, nggak ada penerjemahnya. Itu yang lulus ujian cuma 3. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Para ustazah gitu loh, Masya Allah. Jadi memang subhanallah ijazah itu berat. Lah Syekh Bakr ini punya 20, luar biasa. Artinya ya kita satu aja mungkin belum punya kan Bu? Tadi kan saya bilang siapa yang mau minta ijazah lamiyah saya kasih. Tapi siap untuk diuji. Ya dari matan lamiyah yang 16 bait itu saya maju mundur ya. Misalnya dari bait sekian lanjutkan. Apa makna dari bait ini? Silahkan gitu. Terus itu ujian. Dan ujiannya biasanya syafahi. Tahu syafahi enggak? Lisan. Jadi kalau orang pendadaran gitu ya. Ya kayak orang pendadaran gitu. Ngadepin dosen terus ayo. Nah, jelaskan. Baru nanti saya kasih ijazah. Jadi ijazah tuh kalau oh iya ibu-ibu kan udah punya ijazah ya. SD, SMP, SMA, universitas 4 ya. Ya nggak apa-apa nambah lagi. Tapi kalau saya tanya, coba ilmu kuliahnya dikeluarkan, wallahu taala a'lam. Ya, Masya Allah. Baik. Nah, ibu-ibu, jadi Syekh Bakr ini kita kenal dulu sama Syekh Bakr. Karena ilmu yang bagus banget, yang luas, Masya Allah, beliau diangkat menjadi seorang qadhi. Qadhi itu seorang hakim. Dulu profesi qadhi itu adalah profesi yang wah banget. Mungkin kalau sekarang menurut ibu-ibu profesi yang wah yang terpandang di mata manusia itu profesi apa coba kalau di Indonesia? Dokter. Ya oke, dokter. Kalau di sana tuh qadhi mengalahkan dokter lah. Ya, jadi dokter tuh kalau di Saudi atau di negara-negara Timur Tengah itu kalah dengan qadhi. Jadi qadhi itu untuk menjadi seorang qadhi ini harus memenuhi banyak syarat. Ya, di antaranya syarat pertama yang saya tahu adalah hafal Al-Quran 30 juz. Nanti tambah lagi hafal biasanya hafal Bukhari dan Muslim. Kitab Bukhari dan Muslim tuh Bu, yang setebel itu. Saya yang di Al-Hidayah pun waktu itu saya buka kitab Sahih Adabul Mufrad sampai sekarang belum selesai. Padahal itu kajiannya sudah bertahun-tahun. Subhanallah. Dan itu biasanya qadhi itu harus hafal tuh Sahih Bukhari dan Muslim. Belum lagi nanti kitab-kitab ilmiah harus sudah hafal. Belum lagi qadhi itu dia harus bisa menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Karena nanti qadhi ini yang akan memutuskan. Uniknya, kita jangan pernah berpikir oh qadhi itu berarti seorang hakim. Qadhi itu biasanya disumpah gitu ada profesi qadhi itu tidak boleh menerima riswah. Riswah itu sogokan. Jadi kalau di sana insya Allah nggak ada hakim-hakim yang berani disogok. Kalau di sini subhanallah kadang ada yang begitu ya. Kecuali qadhi-qadhi yang Allah berikan rahmat untuknya. Ya Masya Allah. Dan jabatan qadhi ini bahkan melebihi jabatan dari semua jabatan yang ada. Masya Allah. Bahkan beliau ya ketika beliau menjadi seorang qadhi di zamannya, Masya Allah, beliau juga pernah diminta untuk mengajar di Masjid Nabawi. Masya Allah. Tahun 1390 sampai 1400. Dan beliau diangkat sebagai anggota Hi'ah Kibarul Ulama. Masya Allah. Sebagai anggota Lajnah Da'imah. Lajnah Da'imah ini kalau di Saudi itu kayak mungkin kalau di Indonesia Dewan Fatwa gitu ya. Lajnah Da'imah lebih dari MUI-nya lah. MUI. Tapi MUI-nya orang sana kan para ulama. Masya Allah ya. Beliau juga menjadi seorang mufti. Masya Allah. Mufti ini profesi yang luar biasa teman-teman. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Jadi teman-teman kalau yang pernah ke Masjidil Haram, biasanya ada tuh stand. Jadi kalau di Masjidil Haram, kalau di Indonesia ada kajian tuh ada stand bazar jualan makanan. Iya nggak? Ibu pernah nggak datang kajian terus ada stand? Isinya apa tuh? Orang jual makanan kan? Kalau di Masjidil Haram itu di dalamnya itu ada stand, tapi bukan penjual makanan. Stand di dalamnya tuh duduk seorang mufti. Pernah dilihat nggak? Seorang mufti, saya lupa masuknya pintu mana, tapi ada kok. Atau kalau kita tanya saya mau ketemu mufti gitu, ada. Nanti tunjukkan tuh di nomor di pintu sekian datang. Itu gunanya untuk bertanya. Jadi masyarakat tanya apa saja nanti jawab oleh beliau. Dan mufti ini teman-teman tidak sembarang orang yang dipilih. Jadi memang
harus ada banyak bidang yang dikuasai dari segi keilmuan. Masya Allah. Karena yang namanya orang bertanya kan segala-galanya akan ditanya. Ya, orang saya aja Bu, kalau misalnya kadang dapat curhatan ya, seorang akhwat mau konsultasi rumah tangga. Wah, saya biasanya kalau pas lagi ketemu sama suami duduk di meja makan tuh, saya bilang ke suami, ini loh, ada akhwat tanya begini panjang lebar. Kata suami saya, istriku, kalau untuk urusan rumah tangga kita tidak bisa memberikan apa? Biasanya tanyanya gini akhwat. Begini suami begini. Ustazah, menurut ustazah apa saya harus minta cerai atau saya bersabar dengan suami saya? Rata-rata begitu. Ustazah gini. Saya tidak memberikan sabar atau cerai. Saya biasanya bilang mohon didatangkan kedua-duanya. Jadi ibu-ibu nih hati-hati yang mau tanya-tanya masalah rumah tangga, kita tidak menerima ya. Kalau cuman dari satu pihak, misalnya seorang istri harus menghadirkan suaminya, rata-rata pada nggak mau menghadirkan suami ya. Jadi memang harus ada. Baik, nah Syekh Bakar Abu Zaid ini teman-teman, beliau juga banyak menulis kitab. Masya Allah, Allahu Akbar. Kitabnya beliau ada yang berbentuk kitab yang jilid, yang mujallad, ada yang berbentuk kutaib, kitab-kitab kecil. Itu yang teman-teman punya tuh, kitab Hilyatul Ilm, itu kutaib namanya. Apa bedanya kitab sama kutaib? Kitab itu besar, kutaib itu kecil. Yang teman-teman nanti pelajari itu kutaib. Ini namanya, yang teman-teman pegang namanya kutaib. Kutaib itu berarti buku kecil, ya. Dan berarti sekarang kita belum belajar kitabnya. Belajarnya apa teman-teman? Kutaib. Ya, kutaib itu kitab-kitab kecil. Di antara karangan beliau teman-teman, ya insyaallah ada, beliau itu ada kitabnya namanya Fiqhun Nawazil. Ada 2 jilid. Fiqhun Nawazil, mujalladan, 2 jilid. Fiqhun Nawazil. Di sini dikatakan oleh Syekh Utsaimin wa Syekh Bakar hafidha, waktu belum meninggal ya, wa Syekh Bakar hafidhahullahu lahu muallifat iddatun tamyazu bid-diqqah fil bahth wal jizalatu fil uslub taba'a minha nahu 50 muallafan minha. Yang diketahui yang berjilid-jilid itu baru 50 buku, 50 kitab. Ya Allah, kita barang satu aja belum punya ya Bu. Subhanallah. Dan ada kitab beliau namanya tadi apa? Fiqhun Nawazil. Ada juga kitab At-Taqrib li Ulum Ibnul Qayyim. Beliau juga bikin buku namanya Khasa'is Jaziratul Arab. Khasa'is Jaziratul Arab. Jadi kekhususan yang ada di Jazirah Arab itu apa saja? Beliau punya buku juga Adab Talibul Hadis Minal Jami' lil Khatib. Adab Talibul Hadis Minal Jami' fil Khatib. Dan masih banyak lagi kitab-kitab beliau. Masya Allah. Subhanallah. Baik. Adab Talibul Hadis Minal Jami' lil Khatib. Tadi At-Taqrib lil Ulum Ibnul Qayyim. Yang Fiqh Nawazil itu ini ada nih. Kalau bahasa Arabnya 2 jilid, kalau bahasa Indonesianya 3 jilid. Dan itu sudah mencakup 15 permasalahan. Tadi yang saya sebutkan pertama, Fiqhun Nawazil, itu kalau dalam bahasa Arab 2 jilid. Kalau bahasa Indonesia 3 jilid. Boleh, berarti sudah ada bahasa Indonesianya. Sudah mencakup 15 permasalahan fikih kontemporer dalam bentuk risalah. Masya Allah ya. Boleh salah satunya teman-teman miliki. Ya, Alhamdulillah. Beliau juga ternyata teman-teman pernah menjadi imam dan khatib di Masjid Nabawi. Masya Allah. Beliau pernah menjadi imam dan khatib di Masjid Nabawi. Dan beliau pernah mengajar di sana ya. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dan beliau terakhir, gelar beliau itu doktor. Tahu doktor nggak teman-teman? S3, doktor. Jadi udah syekh, doktor. Dan biasanya syekh yang ngajar di Madinah itu rata-rata sudah doktor. Ya. Jadi kalau kita baru S1 aja belum punya, ya jangan sombong ya. Yang sudah punya S2 juga jangan sombong. Di atas langit ada langit ya. Jadi nggak perlu ada yang kita sombongkan. Masya Allah. Kemudian terakhir beliau meninggal pada tahun 1429 Hijriah 2008. Baru ya berarti ya, belum lama loh. Coba minta tolong dihitungkan. Tadi lahirnya berapa? 1429 dikurangi lahirnya. 1429 dikurangi 1365 berapa? 64 tahun. Iya, berarti usianya beliau 64 tahun. Masya Allah. Sedikit setahun lebih sepuh daripada usianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sudah teman-teman. Nah, ini mukaddimahnya. Kemudian nanti kita akan belajar apa di sini? Ya, boleh yang sudah punya kitab putihnya dibuka. Ya, ini secara global kita akan belajar adab-adab penuntut ilmu. Di antaranya nanti Syekh akan menjelaskan bahwa ilmu itu adalah ibadah.
Kemudian ikutilah jalan para salafus salih. Dan ini bagus ini. Seorang penuntut ilmu harus ada rasa takut kepada Allah, karena ilmu yang menghasilkan ketakutan itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian selalu menjaga sifat muraqabah. Muraqabah itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang penuntut ilmu hendaklah dia rendah hati, tawadhu, dan seorang penuntut ilmu harus menunjukkan dirinya penuntut ilmu dengan keindahan ilmu, dengan qanaah, dengan kesopanan, ya subhanallah. Kemudian seorang penuntut ilmu intinya harus misalnya tekun dan teliti. Ini adab-adab yang berkaitan dengan penuntut ilmu. Kemudian ini baru pasal pertama, teman-teman. Pasal kedua, beliau Masya Allah, ini rizki dari Allah. Di sini kita akan belajar metode belajar. Ya, saya mengatakan metode dan tahapan menuntut ilmu. Masya Allah. Kemudian belajar kepada guru, itu pasal kedua. Pasal ketiga ada adab murid kepada guru. Kalau tadi yang adab pertama itu adab secara umum, pribadinya penuntut ilmu itu harus apa? Bisa dipahami teman-teman? Jadi kita nih nuntut ilmu nih sebagai thalibul ilm, itu harus menunjukkan diri kita itu sebagai seorang penuntut ilmu. Jangan sampai semakin tinggi ilmu teman-teman tapi teman-teman semakin tidak baik dengan kawannya. Ya, jangan sampai semakin tinggi ilmu kita tidak mau bertegur sapa dengan kawan kita. Harusnya semakin tinggi ilmu maka dia harus semakin baik kepada sesama hamba Allah. Kemudian ada adab seorang murid kepada guru. Itu pasal ketiga. Pasal keempat ada adab bersahabat. Masya Allah. Pasal kelima ada adab dalam kehidupan ilmiah. Masya Allah. Jadi kita apa yang harus kita lakukan dengan ilmu. Ya, pasal ke-6 ada menghias diri dengan amal. Masya Allah, bagus banget. Pasal ke-7 larangan-larangan para penuntut ilmu. Masya Allah. Baik. Ala kulli hal, alhamdulillah bagus sekali. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, siapa yang mau bikin flyer, kita akan mengambil adab-adab diri penuntut ilmu. Pasal pertama, ya, poin ilmu adalah ibadah atau keutamaan ilmu itu sendiri. Itu dulu. Ya, karena kalau kita pengen semangat belajar, itu kita harus benar-benar tahu apa sih keutamaan ilmu itu sendiri. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. InsyaAllah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang dengan judul keutamaan menuntut ilmu. Bahwa di antaranya menuntut ilmu adalah ibadah. Dan jazakumullah khair, terima kasih atas kehadirannya. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.